Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita memasuki kegiatan kado kita yang kedua ya. Nah, hari ini SCM akan memberikan kejutan untuk kalian ya. Kejutannya apa? Oke, kita langsung saja buka kegiatan ini dengan mengucapkan bismillah dan sholawat bersama-sama. Yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Say sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak hebat, sekarang coba kalian siapkan diri kita untuk mendengarkan, untuk menyimak sebuah kisah dari para pejuang ya. Nah, Bu Lina di sini akan menyerahkan kepada Pak Fahmi yang sekarang sudah berada di lokasi apa ya. Oke, silahkan Pak Fahmi untuk membuka acara ini. Oke, silahkan Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, pada kesempatan kali ini dalam acara kado kita, hari ini tanggal 20 Agustus ya. 3 hari menjelang setelah kemerdekaan dari 17 Agustus. Tentu saja hal ini masih merupakan bagian dari sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, untuk itu Pak Fahmi menggunakan kostum perjuangan ya, karena masih dalam euforia kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, Pak Fahmi sekarang posisinya sedang berada di Jalan Jawa nomor 56. Apa itu? Ini merupakan tempat kantor dari, bisa dilihat dari ini di kamera, Dewan Pimpinan Daerah Legium Veteran RI Provinsi Jawa Barat ya. Nah, jadi Pak Fahmi di sini berada di kantor atau markasnya para veteran. Nah, kalian tahu nggak veteran itu apa? Nah, kalau begitu, ayo kita simak. Bapak kenalkan dengan para veteran sambil menjelaskan apa sih veteran itu. Penasaran? Ayo kita jalan. Nah, ini merupakan ruang pertemuan dari kantor para veteran ya. Kalau bisa dibilang para veteran itu adalah legend ya, legend superhero Avenger-nya Indonesia ada di sini ngumpul semua. Kalau begitu mari kita kenalkan satu persatu. Oke. Nah, di sini saya sudah Pak Fahmi sudah berada bersama para veteran, para Avenger Indonesia. Siapa saja? Ayo kita kenalkan biar lebih akrab ya. Di sini ada Pak Sahri. Nah, Pak Sahri beliau adalah cucu dari putra dari veteran. Pak Sahri bisa memperkenalkan satu persatu dari orang tua kita, para veteran ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perkenalkan satu, namanya Pak Sutaji, seorang veteran Republik Indonesia yang pernah berjuang untuk kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian mereka. Dan ini yang kedua Pak Hidayat, KN, juga salah seorang pejuang kemerdekaan, mempertahankan Republik ini sampai hari ini masih siap untuk selalu mempertahankan Republik Indonesia. Mereka. Nah, ini kakek kita semua, namanya Pak Uyut mungkin. Ini namanya Pak Ahmad, Pak Asep Ahmad, sebagai veteran pejuang mulai dari awal pertempuran kemerdekaan, waktu pertempuran kemerdekaan, bahkan mempertahankan kemerdekaan sampai saat ini masih alhamdulillah sehat walafiat. Merdeka, Pak. Merdeka.
Oke, terima kasih Pak Sahri. Intinya merdeka. Baik anak-anak, tadi kan kita sudah mengenal ya satu persatu. Ada Pak Sahri, ada Pak Asep, ada Pak Hidayat, ada Pak Sutarji. Nah ini merupakan orang tua kita ya, para Avenger ini. Oh, Avenger superhero ya. Kalau Pak Fahmi sama beliau-beliau akan panggilnya Aki aja dah. Aki ya, biar lebih akrab ya. Karena ini sama dengan kakek-kakek Pak Fahmi. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol aja. Iya, kita ngobrol-ngobrol biar anak-anak tahu nih seperti apa sih perjuangan zaman dulu itu kayak gitu. Tapi sebelum ke situ, saya mau bertanya Niki, waktu itu jabatan Aki di tentara itu sebagai apa sih? Aki waktu itu sebagai anggota tentara pelajar Republik Indonesia, TRIP, Kompi Tasik, kemudian Kompi Garut. Jadi belum ada pangkat saat itu. Semua pelajar SMP mulai kelas 2 ke atas, kelas 2, kelas 3, itu sangat dianjurkan untuk turut mengikuti latihan kemiliteran dalam kesatuan Kompi Tentara Pelajar, ya, sampai ke atas, sampai ke markas besarnya di Jogja saat itu. Jadi kemudian perlu anak-anakku, cucu-cucuku ketahui bahwa perjuangan pergerakan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan itu bukan sepintas lalu, tapi dimulai sejak adanya Sumpah Pemuda 2008. Kemudian berturut-turut sampai masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan awal revolusi. Aki sendiri pada saat itu sebagai murid dari HIS Pasundan, yang sekarang ada Paguyuban Pasundan. Jadi Aki sejak saat itu berumur 12 tahun sudah masuk jadi murid HIS Pasundan setingkat SD kelas 3. Sejak itu sudah dibina. Kita harus hafal lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia dan diciptakan oleh siapa? Wage Rudolf Supratman. Kata itu Bapak di HIS Pasundan Singaparna. Ya. Dan kalau anak-anak akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu jalan di depan itu harus diamankan. Karena mereka, para polisi, penjaga itu selalu mengawasi. Jangan sampai rasa nasionalismenya itu tumbuh pada saat anak-anak sekali. Sehingga dijaga. Jangan sampai pada saat melakukan Indonesia Raya, ada agen-agen polisi saat itu yang lewat. Sehingga kita, kepala sekolah dan guru bisa ditangkap. Oke, oh berarti Ki, waktu usia, kalau sekarang mah tingkat SD Ki ya, tingkat SD, kelas 3, sudah wajib militer dan harus ikut berperang ya? Wajib militernya setelah proklamasi. Tapi tetap diajarkan bagaimana cara bertempur. Pada zaman Jepang. Bisa ya. dilatih oleh Jepang. Bapak pada waktu Jepang itu sudah masuk kelas 6 SD. Ya. Jadi sudah belajar perang. Jadi semua anak-anak sekolah itu pada bawa bambu runcing. Dan dilatih memang di tali fuset. Merangkak maju. Ya. Kemudian pura-puranya pada berdiri. Do. Padahal kita hanya mulut saja. Tetapi fuset. Fuset begini. Ini bambu runcingnya di sini. Terus seolah-olah kita menyerbu pasukan musuh. Itu sudah ditanamkan. Dan bagaimana caranya agar taktik militer juga sudah diketahui sejak awal. Kemudian setelah perang kemerdekaan ke-1, 19 Desember
21 Juli 47 pada waktu tentara Belanda masuk ke wilayah Republik Indonesia, Garut, Tasik, Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan lain-lain itu, kita sudah siap untuk melawan mereka dengan cara bergerilya. Sedangkan gerilya itu artinya hit and run, gempur, dan kita lari. Karena senjata sungguh tidak seimbang. Senjata kita tuh masih sangat minim sekali. Anak-anak ya bawa bambu runcing atau bawa bedik dorlok namanya. Bedik dorlok itu apa? Sudah dor sekali itu dicolok karena itunya tertinggal. Jadi istilahnya dorlok. Jadi karabin buatan Jepang yang sudah rusak kita bawa tuh. Tapi aksi, padahal itu hanya dor satu kali, dia harus dicolok. Ya namanya diberikan beliau dorlok, banyak yang begitu. Di samping juga senjata Jepang yang kita rampas. Oke, terima kasih Aki. Wah tuh, kalian baru tahu ya, dorlok, colok. Kalau istilah sekarang itu cilok, aci dicolok. Cilok. Baik, terima kasih Aki pemaparannya. Wah luar biasa ya. Sejak usia dini kita benar-benar harus ikut berjuang, harus mencintai, menjaga negara Republik Indonesia. Nah sekarang saya bertanya sama Ki Hidayat nih. Kan waktu dulu Hidayat dalam berperang, bertempur, sekarang kan sudah tidak ya. Nah kira-kira Ki Hidayat ini ya sama aki-aki yang lain di sini nih, kegiatannya apa sih sekarang setelah ya kondisi sekarang gitu? Ya, tapi boleh nggak dijelaskan dulu siapa veteran? Oh boleh. Karena ini semua kita veteran kan Ki ya. Oke. Assalamualaikum anak-anak. Merdeka. Nah, aku sekarang mau menjelaskan dulu siapa itu veteran. Veteran itu adalah warga negara Indonesia, sipil maupun militer. Sipil itu rakyat biasa itu melawan tentara asing itu jadi veteran, apalagi tentaranya. Kemudian veteran itu ada jenis-jenis, ada bermacam veteran. Ada veteran pejuang angkatan 45 itu yang berjuang melawan Belanda tahun 45-49. Itu veteran pejuang kemerdekaan. Kemudian yang kedua veteran pembela, tapi veteran pembela itu dibagi 3. Ada veteran pembela Trikora itu yang melawan Belanda di Irian Barat, dulu pernah diusir ke Belanda ke sana dengan komando Trikora tahun 63 sampai 64 ya. Gitu. Ada lagi veteran pembela Bikora itu lawan Inggris, Malaysia di Kalimantan Utara itu tahun 64, 65 ya. Nah, satu lagi veteran pembela Seroja itu seperti Bapak ini pelakunya itu melawan tentara asing Portugis tahun 75 sampai 76. Nah, tapi di samping itu ada satu lagi veteran perdamaian yang ditugaskan oleh PBB untuk ikut mengatasi pertempuran supaya damai itu di luar negeri, bisa di Mesir, ada di Kongo dan sebagainya. Itu tentara PBB namanya veteran perdamaian. Gitu. Ada lagi yang satu veteran Anumerta. Anumerta itu yang gugur pada saat di daerah pertempuran pada saat 45, pada saat Trikora dan Seroja. Kalau gugur di situ namanya veteran Anumerta. Itu veteran itu. Sekarang apa tadi? Kegiatan sekarang nih Ki. Kegiatan sekarang sudah aki-aki begini. Ini Aki sudah 80 tahun. Tadi yang berbicara pertama 90 ya. Bahasa tuh, tapi masih gagah. Bapak 80 tahun teman Bapak ya dan 82 3 gitu ya. Jadi kegiatannya apa nih Aki-aki ini? Ada tugas dari negara, kegiatan tugas itu
menyampaikan semangat juang nilai 45 kepada generasi muda termasuk kamu. Anak-anak itu harus punya jiwa juang untuk tetap merdeka. Indonesia itu jangan sampai dijajah lagi. Cinta tanah air. Kemudian tugas yang kedua adalah ikut berpartisipasi atau ikut dalam pembangunan nasional. Misalnya di bidang pendidikan, ini kakek-kakek itu sudah mendirikan universitas di Tasik, ada tuh Universitas Siliwangi, ya, kemudian di Dayakolot Bandung tuh Universitas Balu Bandung, ya, di Sumedang Universitas 11 April, dan di mana-mana itu kegiatan veteran. Jadi bukan berhenti berjuang, SD biasa. tetap melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana ikut berpartisipasi dengan unsur-unsur Kodam, misi itu di bidang pertahanan dan keamanan. Itu tugasnya diantaranya, ya. Itu. Oke. Baik, Aki Hidayat, terima kasih. Wah, ternyata ya, saya kira nih, Ki, ketika kan veteran itu taruh sekarang mah pensiun, ya, pensiunan. Saya kira kalau sudah pensiun itu cuman duduk, ngopi, berjemur. Ternyata luar biasa ya. Walaupun sudah pensiun nih, para veteran ini tetap mereka mempunyai tugas negara. Never ending. Never ending. Nah, kata Ki Asep itu ya, never ending, tidak henti. Ya, berarti luar biasa kecintaan para beliau ini terhadap negara itu ya. Tapi saya jadi penasaran nih, kan saya lihat nih aki-aki kita ini menggunakan seragam, pingin tahu nih, kan sudah veteran dia. Nah, kayak ini ya, tanda-tanda yang di dada itu apa sih? Nah, itu ya. Semuanya adalah tanda jasa. Berbagai peristiwa di dalam perang kemerdekaan itu ada peristiwa gerilya. Ini yang paling kanan ini bintang gerilya namanya. Ya toh? Bintang gerilya sudah berjuang sejak 45 sampai 49. Kemudian di dalamnya ada medali Sewindu. Medali Sewindu itu artinya 8 tahun Angkatan Perang Republik Indonesia saat itu, tahun 55 diberikan. Kemudian ada juga medali Perang Kemerdekaan ke-1, Satya Lancana namanya. Kemudian ada juga Perang Kemerdekaan kedua. Kemudian ada gerakan operasi militer. Wah, GOM ke-1 itu menghancurkan PKI Madiun, musuh. Ya, itu dapat bagian itu dapat GOM 1. Tapi maaf Ki, punten Ki. Berarti semakin banyak medali, semakin banyak kita ikut perang, beroperasi ya. Nah, jadi saya jadi penasaran nih gini. Ya. Waktu zaman dulu nih, Indonesia kan banyak sekali peristiwa perang di mana-mana. Aki bisa jelaskan nggak sih, sambil anak-anak juga tahu kan selama ini anak-anak taunya dari buku sejarah, Ya. membaca perang seperti ini, suasananya seperti ini. Nah, sekarang mumpung kita ketemu dengan tokoh-tokoh realnya, tokoh-tokoh aslinya, ya, yang ikut berperang, kita akan menjelaskan pemaparan Aki bagaimana sih kondisi Indonesia dulu ketika berperang. Oke? Ki Hidayat, kayak Ki Asep enggak? Sebelum melaksanakan perang atau perang gerilya saat itu, karena perang gerilya melawan musuh yang bersenjata lengkap dan mereka adalah pemenang perang kemerdekaan, perang dunia kedua. Mereka itu senjatanya lengkap, alat-alat peralatannya, alutsistanya, alat utama, sisin senjata, tank baja, kemudian pesawat-pesawat terbang, ya, mortir, kanon itu luar biasa mereka. Padahal kita yang pertama itu kena dalam dada kita, jiwa kita. Kalau kita sudah proklamasi kemerdekaan, kita harus pertahankan sampai titik darah yang penghabisan. Tapi tetap, kita masih ingat tetap saja
Zaman Belanda pun para pemimpin bangsa Indonesia itu sudah melatih fisik dan rohani, terutama agar menyadari bahwa kita itu saat itu dijajah oleh musuh, oleh Belanda, oleh itu rempah-rempah segala kekayaan Indonesia ini dia angkut ke negaranya. Padahal rakyat kita tetap miskin, ya. Tapi dengar aja, walaupun itu bahasa Belanda, ya, di sekolah-sekolah Belanda yang didirikan oleh Paguyuban Pasan itu, misalnya ini saja lagunya itu. Mijn oom is in de oorlog, hij is al kapitein. Dat wil ik ook wel worden, dat wil ik ook wel worden. Maar ik ben nog veel te klein. Maar ik ben nog veel te klein. Dan draag ik ook een sabel. Ja, toen ben ik perang. Met gouden rang. Een jas met gouden knopen. En singkat emas. En een oranje ban. Jadi seolah-olah kita itu dilatih. Siapa itu pangkat kaptennya? Mijn oom is de oorlog. Hij is al kapitein. Siapa itu kan? Jadi itu kapten Indonesia yang melawan setiap negara yang ingin mencengkram negara kita yang kaya raya ini. Dikatakan ini negara Indonesia itu kan apa? Jamrut bihatul istiwa. Jamrut bihatul istiwa. Apa yang tidak ada di Indonesia? Semua ada. Emas, minyak, tanaman, pohon-pohonan, lengkap semua ada di sini. Nikel, batu bara. Tapi rakyatnya miskin. Dari kita lawan, kembalikan Indonesia. Sebelumnya pun Indonesia sudah dijajah. Itu di sultan-sultan di sehingga sebetulnya tinggal logo Gomo. Artinya apa? Senapati itu panglima perang, tapi juga beliau adalah pemimpin agama. Di sini Senapati Inggalogo, Panotogomo, luar biasa itu. Jadi saat tahun pasukan yang dikatakan komandan di mana-mana dan akhirnya memang itu pun telah dikalahkan oleh zaman Jepang itu juga kita dia turun tiap pagi di sekolah SD dasar sekarang namanya Kokumingako, ya. Itu setiap pagi ada apel pagi. Terus tumpah ware raba sehingga belum aku tuh nih lagi. Waitoa kan kita mengi mari. Waitoa kan kita penji. Suino singkai tarang ku tahu cikau. Itu ditanamkan itu juga sudah sebetulnya pimpin Bank Indonesia atau yang misi itu supaya pemuda-pemuda Indonesia menyadari dan harus negara ini jadi negara yang merdeka. Luar biasa. Itu saja. Berarti walaupun zaman dulu itu rakyat Indonesia miskin, tapi semangat perjuangan tidak pernah luntur ya. Dipimpin oleh para pemimpin bangsa sakit. Pemimpin bangsa sakit itu adalah dari segala suku bangsa di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Luar biasa ya. Luar biasa. Semangat Aki benar-benar tidak pernah luntur ya. Bicaranya pun masih semangat. Never ending. Never ending. Wah, Pak Fahmi jadi ikut semangat juga nih. Nih kan ini ada Aki Asep, Aki Hidayat, Aki Sutarji kan tinggal di Bandung ya, iya sih makanya zaman dulu itu. Kan zaman kita belum. Oh, Aki masih Garut ya? Garut. Di Garut. Nih, saya ingin bertanya tentang Bandung yang dibakar oleh rakyatnya sendiri nih. Penasaran juga sebetulnya, kenapa sih rakyat Bandung nih
sampai teganya membakar rumah sendiri, gedung-gedung dibakar sendiri oleh rakyatnya sendiri. Itu kenapa? Alasannya apa sih Ki, sebetulnya? Ya begini, waktu itu sebetulnya tentara Sekutu itu menyuruh tentara yang bersenjata saja pergi 11 kilometer dari Bandung. Ya, dari Bandung 11 kilometer ke selatan. Rakyat dan pegawai negeri, nah, yang waktu itu harus tetap di Bandung. Itu maunya Sekutu dan Belanda. Tetapi karena jiwa ingin merdeka dan tidak mau bersama-sama dengan penjajah, lebih bagus pergi saja. Kenapa dibakar rumahnya? Daripada dipakai sama penjajah, bakar saja begitu. Berkorban demi negara. Oke. Gitu. Jadi tentara dengan rakyat bersatu untuk berkorban untuk bisa tidak bekerja sama dengan penjajah. Begitu. Luar biasa ya. Tambah Jadi, dikit. oh ya, Ki Asep mau Sedikit, ya. menambahkan. Itu Bandung Lautan Api itu. Jadi waktu itu hampir seluruh bangsa Indonesia meninggalkan kota Bandung, ditinggalkan. Tanpa tujuan kemana? Tanpa tujuan. Di sana apakah di Arjasari atau di Kertasari itu ada rumah, ada apa? Tidak berpikir ke situ rakyat. Di bawah apa kekuatannya, apa ada apa adanya. Kasur butut, paribasa, simut butut. Padahal di sana daerah dingin kan. Itu bikin saung-saung di gunung penuh dengan pengungsi dari Bandung. Ya, di rakyat itu pengorbanannya luar biasa. Mereka meninggal di kota Bandung ini, rumahnya ada dibakar sendiri, malah berangkat bersama-sama. Ngalut, ngengkeing, ngabandalut, emat tampilan. Menuju pegunungan di selatan, di utara, di timur, di barat. Mereka di sana tidak ada tujuan. Akhirnya mereka tinggal di rumah penduduk. Mungkin kalau yang tidak bisa ditampung di rumah penduduk, bikin saung-saung dari eri. Saung eri mana? Anu asal di kota Bandung, ya toh, ada listrik, saya muda. Mereka sudah rakyat tinggal di gunung-gunung, di saung-saung gunungan tanpa ada listrik, apalagi itu tidak ada lah. Cempornya paling cempor, saya ya. di Balungan itu pengorbanan rakyat Bandung luar biasa itu. Padahal rumahnya sedikit dibakar, ya Allah. Itu perjalanannya berapa puluh kilo sih? Paling sedikit kira-kira 15 kilo, paling sedikit 15 kilo. Jalan kaki, babaan, bawa orok, bawa budak. Bangkit, minggu, bangkit, tentara juga ada sambil mengawal juga nih tentara ya lagi dengan persenjataan yang terutamanya bambu runcing itu jangan sampai diganggu oleh tentara Sekutu. Karena mereka malah inginnya semua yang bukan tentara, yang ngungsi itu dibunuh sama mereka. Tapi tidak berhasil. Dan akhirnya mereka bisa sampai ke pegunungan-pegunungan, tinggal di saung-saung rumah tanpa membawa makanan. Ya Allah, luar biasa. Subhanallah. Wah, luar biasa ya. Kalau kita pengalaman-pengalaman kondisi zaman dulu, ya kan ya anak-anak, ada warga kan yang nggak mau diduduki tempatnya oleh penjajah, dia rela untuk membumi hanguskan atau menghancurkan rumahnya sendiri, membuang harta bendanya, gitu kan. Ya coba kalau sekarang ada yang membakar rumah kita, kenapa rumahku dibakar? Tapi betul-betul ya, ternyata perjuangan untuk menuju kemerdekaan itu bukan hanya dilakukan oleh para tentara, tapi itu antara kerjasama tentara dengan rakyatnya tentu saja. Nah ini kan ikut berperang nih, rela berkorban jiwa dan raga. Ini saya ingin bertanya kepada Aki Sutarji nih, Sutarji. Menurut Aki kan zaman dulu, apakah Aki ada paksaan nggak untuk membela negara, walaupun Aki harus nanti kena tembak atau Aki waktu masih kecil ya, kan lagi senang-senangnya bermain, tiba-tiba oleh pemerintah harus kamu ikut membela negara. Apakah ada terpaksa nggak Ki untuk kenapa Aki mau gitu?
Gini ya, diwajibkan menjadi wajib militer dulu pertama kali itu, ya. Setelah jadi wajib militer, terus kita dimilsukan juga, kita sudah termasuk veteran pembela kita ini, gitu. Jadi kita diwajibkan untuk menjadi militer di situ. Jadi kalau yang tidak mau ya tidak dipaksakan begitu. Jadi yang mau gitu. Jadi kita diwajibkan untuk menjadi militer di situ. Tahun sekitar 59 sampai 60 itu. Saya dulu angkatan 2 mil yang pertama di situ. Itu aja. Berarti Aki walaupun nanti risikonya Aki tertembak atau Aki meninggal, Aki nggak masalah. Oh, nggak ada masalah. Jadi kita berkorban adalah untuk negara. Wah, itu luar biasa. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan nih ya tentang Avenger kita, superhero kita. Ternyata mereka itu beliau ini orang tua kita itu tidak ada paksaan untuk berjuang, walaupun resikonya tertembak minimalnya meninggal ya, gugur, tapi tertangkap oleh musuh, disiksa pada zaman dulu, tapi mereka tidak peduli. Yang penting mereka itu dia berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia ya, yang alhamdulillah sekarang sudah merdeka karena jasa-jasa beliau ya, para Avenger kita. Oke anak-anak, sekarang Pak Fahmi akan kasih memberi kesempatan pada kalian untuk bertanya nih kepada tokoh-tokoh kita nih, mumpung sama Aki Uyut nih ya, mumpung ada. Silakan bagaimana sistem pertanyaan, apakah per kelas atau gimana? Oke, yang mau silakan acungkan tangan ya. Acungkan tangan, mau bertanya apa seputar kemerdekaan, sebelum kemerdekaan atau setelah kemerdekaan ya. Oke, Pak Fahmi nanti yang bertanya di room chat saja ya. Di room chat saja. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, jadi silakan menulis di room chat saja. Nanti saya transfer ke Pak Fahmi ya. Ya, silakan. Oke, boleh sekarang menulis. Wah, luar biasa ya, ternyata jujur Pak Fahmi bangga nih berada di antara beliau ya. Pak Fahmi juga jadi ikut merasakan nih, wah bagaimana kalau Pak Fahmi hidup pada zaman dulu, apakah Pak Fahmi ikut berjuang atau nyumput ya? Tentu saja ikut berjuang, Pak Fahmi adalah orang Indonesia ya. Oke. Ini yang bertanya nih, bentar ya. Oke ya. Ini semua yang ada di antara Pak Fahmi ini semuanya tentara ya, tentara perjuangan ya. Tentara Republik Indonesia. Ini Ki, ada yang bertanya nih tentang lubang buaya katanya Ki. Ya. Tentang lubang buaya, berarti itu waktu pemberontakan ya? PKI tahun 65. PKI. 65. Oh, pemberontakan PKI tahun 65. Aki Asep mungkin bisa menjelaskan kisah tentang lubang buaya itu seperti apa? Saat itu di Jakarta ya, sudah timbul demo di mana? Dan ternyata mereka itu sebagian besar adalah putra-putra atau simpatisan dari Partai Komunis Indonesia. Dan Partai Komunis Indonesia ini juga ada sebagian dari tentara kita itu yang sudah terpengaruh oleh mereka. Ya. Sehingga pada saat itu komando pimpinan dari Angkatan Darat, ya, dari Letnan Jenderal Ahmad Yani, ya,
sebagai kepala staf angkatan darat itu ya sudah diincar oleh para anggota tentara, termasuk yang mengapa Bapak Presiden Soekarno saat itu yang namanya apa? Cakrabirawa itu, mereka sudah terpengaruh sehingga mereka dipergunakan untuk menculik dan membunuh para tokoh pimpinan angkatan perang Republik Indonesia itu. Antara lain ada 7 jenderal, 1 perwira pertama, ya, Dirkender ya. Kemudian ada Pak Yani, Pak Parman, Pak, wah itulah namanya lengkap semua, ada 7. Beliau itu digiring, dibawa ke daerah Lubang Buaya. Rupanya di sana sudah disiapkan lubang-lubang mayat, dan mereka akhirnya dibunuh di situ dan dipaksakan untuk masuk di dalam kuburan-kuburan, ya, dengan harapan mereka itu ternyata ini semua sudah diatur oleh pimpinan Partai Komunis Indonesia, ya, dengan harapan bahwa nanti yang memimpin angkatan bersenjata Republik Indonesia itu adalah orang-orangnya pro mereka. Tapi ternyata tidak demikian. Pak Harto saat itu, Jenderal Soeharto, ada sebagai Panglima Kostrat. Jadi Kostrat itu adalah pasukan yang tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki kekuatan yang lengkap. Pak Harto menyadari bahwa Angkatan Darat sudah akan dikuasai oleh Partai Indonesia. Tapi ternyata beliau maju dan beliau akhirnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus sebagai pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ya. Tadi yang 7 dengan 1 itu sudah dikubur, disiksa, diikat, dibunuh. Sehingga Pak Nasution juga ketangkep, Jenderal Nasution ketangkep. Namun beliau bisa lolos. Tapi yang ditembak saat itu adalah putri bungsunya yang namanya Ade Irma Suryani Nasution. Usianya kurang lebih waktu belum mencapai 10 tahun. Terbunuh. Jadi putri Jenderal Nasution jadi korban pembunuhan oleh mereka yang merebut kekuasaan dari pimpinan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan sekaligus juga akan merebut pemerintahan. Namun dengan berkat kekuasaan Allah SWT, mereka tidak berhasil. Dan malah kita yang pimpinan Angkatan Darat saat itu ya tetap setia kepada Pancasila. Ya. Dan kita juga mempunyai moto Sumpah ABRI. Ya. Kami warga negara Kesatuan Republik yang bersendikan Pancasila. Tunduk kepada pimpinan. Dan itu yang dipakai senjata oleh prajurit kita untuk tetap mempertahankan Angkatan Bersenjata Indonesia yang tetap setia kepada proklamasi 1745 yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Alhamdulillah. Allah meridai kita. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Aki atas pemaparannya. Nah, jawab ya. Jadi tentang Lubang Buaya itu adalah waktu pemberontakan G30 SPKI tahun 65 ya. 65 berarti saat kemerdekaan. Ini ada yang bertanya lagi, kakek itu tentara juga? Iya, semua tentara di sini ya. Semua tentara, TNI kalau sekarang mah. Ada lagi yang bertanya, kakek itu kerjanya apa? Sudah dijelaskan tadi ya sama Pak Aki Hidayat bahwa beliau semuanya masih bertugas untuk negara sebagai pembinaan tentu saja kepada anak-anak untuk cinta Republik Indonesia. Nah, ini ada juga yang bertanya nih gini. Kapan pas Indonesia bangkit sih? Indonesia bangkit itu kapan sih, Ki, katanya? Siapa Pak Hidayat mungkin?
Kenapa Benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka, mungkin kayak benar gitu. merdeka gitu? Ini jawab pertanyaan polos dari anak-anak nih. Ti. Tahun 1908 itu tokoh-tokoh Indonesia di bawah Budi Utomo ya sudah sadar itu bahwa kita ini ternyata dirugikan dengan penjajahan ini, tidak merdeka lagi, tapi belum bisa berbuat apa-apa, hanya punya ide saja menyadarkan supaya nanti harus merdeka, tapi belum bisa berontak. Tapi tahun 1928 para pemuda dari seluruh Indonesia kumpul menyatakan Sumpah Pemuda. Nah, satu bangsa, satu bahasa, dan satu ya Sumpah Pemuda. Bangsa, bahasa, Nusa. Satu nusa. Ya, gitu. Dengan Sumpah Pemuda ini yang tadinya belum bersatu sekarang bersatu se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tahun 1928. Kemudian tahun 45 itu Jepang dibom atom di Nagasaki dan Hiroshima, sehingga Jepang itu menyerah kepada sekutu. Maka itu tentara Jepang sudah tidak ada kekuasaan lagi di sini. Nah, tidak lagi ada kekuasaan, ini kesempatan dari para pemuda yang sudah bersatu itu langsung mengambil alih kekuasaan dengan ingin supaya diadakan proklamasi. Waktu itu Pak Soekarno diharapkan untuk menyampaikan proklamasi. Jadi tanggal 17 Agustus 45 maka diadakan proklamasi. Tapi proklamasi itu belum selesai untuk merdeka sepenuhnya, ya. Si Belanda itu masih menduduki Irian Barat, ya, itu mendudukan Irian Barat. Jadi belum penuh. Dan kemudian Belanda juga tidak rela meninggalkan Indonesia. Tahun 47 tadi sudah disampaikan. Itu ada aksi militer, aksi polisi, mana nama. Tapi dengan kita itu ada agresi pertama. Belanda kembali lagi untuk menduduki kembali Indonesia tahun 47 dengan menerjunkan pasukannya di Jogja. Nah, itu kita lawan, ya. Nah, itu kita kemudian datang lagi yang kedua tahun 48 aksi militer kedua. Nah, maksudnya Belanda ingin tetap mengambil alih lagi Indonesia, tapi kita lawan, ya. Lawan dengan beberapa pertempuran di mana-mana seluruh Indonesia. Akhirnya Belanda itu menyerahkan kedaulatannya pada tahun 1949. Nah, itulah pernyataan penyerahan kedaulatan sehingga Indonesia penuh merdeka 49. Gitu. Mangga, ada tambahan dari Anggi Asep. Ya. Jadi sejak tanggal 21 Juli 1947 itu ketika tentara Belanda bisa memasuki wilayah kita yang sebelumnya dikuasai oleh tentara kita. Mereka masuk ke kota-kota dengan persenjataan yang sangat kuat. Mereka dibantu oleh pesawat terbang, ya. Ada Mustang itu. Kita bergerak sedikit saja sudah dihantam sama Mustang. Tapi kita tetap tidak rela. Kita masuk ke hutan-hutan dan kita lawan mereka itu. Yang saya alami langsung itu adalah peristiwa hutan Sancang di Garut Selatan. Itu kita tahu bahwa tentara Belanda itu setiap hari antara jam 9 jam 10 mereka itu pasukannya bergerak dari kota Pemengpek menuju Miramare untuk menghapus jalan itu. Itu sudah kita perhatikan sampai seminggu. Pada caranya nih, wah, rupanya tentara kita juga tidak bodoh walaupun kita ada di gunung. Kita siapkan bom-bom batok dan ranjau darat. Malam-malam suatu saat
bom batok ditanam di jalannya biasanya mereka dan disamarkan. Jadi jalannya itu waktu masih setengah pasir, itu ban, kita bawa ban, itu tuh memang seolah-olah sudah ada bekas lewat. Padahal di bawahnya ada bom batok nih. Kemudian satu lagi ada ranjau darat. Ranjau darat itu juga berdekatan. Begitu, kita sudah dari jam 3 pagi itu sudah kumpul di atas bukit, pas ke bawah begini. Senjata diterongkan dan kita tahu bahwa di sana ada ranjau dan bom batok. Tentara Belanda masuk pakai truk penuh. Termasuk di dalamnya ada Knel. Knel itu tentara Belanda yang bangsa kita. Sama ada babu, ada segala macam di situ. Jadi begitu sampai ke tanah itu meletus bom batok. Buah! Truknya itu hampir loncat ke atas dengan api kira-kira 10 meter. Bergerakkanlah mereka dan ditambah dengan pasukan kita dengan tembakan-tembakan. Saat itu pakai bedil Jepang panjang, ya, tapi masih ada peluru. Senang sekali itu. Padahal saya baru umur 17 tahun, tapi senang nembak. Ya. Maaf Ki, ternyata ini Ki ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya nih dari anak-anak nih. Kenapa Indonesia tidak dibom Ki? Oh, bom kita. Dibom kita. Wah, dibom kita. Itu Jogja saja sebelum pasukan tentara masuk itu sudah dibom dulu di Jogja itu dari dalam terbang Maguwo itu. Mereka setelah bom dijatuhkan, mereka datang dengan pasukan payung. Dibom juga, dibombardir ya. Dibombardir. Tapi karena tidak seimbang pernyataan, itu perintah dari Panglima Sudirman itu untuk mundur saja. Dan kita akan meneruskan perang dengan perang gerilya. Gitu. Nih ada pertanyaan lucu nih dari anak-anak ya. Aki nih, kalau lagi perang, kalau lapar bagaimana? Masak sendiri atau berburu? Nah ini. Oh, alhamdulillah pertanyaan itu memang sampai sekarang tidak bisa Bapak lupakan. Kadang-kadang kita 2-3 hari kita nemuin sangu, nemuin nasi. Seadanya ketemu singkong, ya singkong digali. Tidak sempat dibakar, ya singkong mentah. Ketemu tengah jengkol, ya kita naik. Jengkolnya dimakan begitu aja. Demi perutnya terisi. Karena jangan kan tidak disediakan makan. Dapat makanan itu kalau kita masuk ke sebuah kampung. Di situ masih ada penduduknya. Mereka senang. Mangliwetkeun. Jadi kita makan nasi. Besoknya kalau kita sudah bergerak, malah pertemuan lagi dengan patroli-patroli Belanda, kita tidak makan lagi. Malah pernah saya tuh 3 hari 3 malam hanya makan singkong mentah di sebuah, ada sungai itu di tengah, sudah ada pulau. Nah, di situ nginep. Rupanya Belanda ini udah dari mata-mata musuh yang bangsa kita, tapi mereka itu juga pro Belanda. Itu saung kita itu mereka tidak berani turun mah dari atas dia kan ditembaki. Berarti Kia zaman dulu itu tidak bisa merasakan masak ya? Ada yang rakyat yang ngasih masak, yang ngasih makan. Kalau tidak, tidak. Jadi luar biasa. Jasa rakyat kepada TNI, kepada ABRI saat itu luar biasa. Kita bisa makan tuh kalau masuk kampung disediakan makan. Terima kasih Aki. Tuh anak-anak ya, mereka berjuang menahan lapar loh. Tidak ada persediaan, tidak ada. Nah ini Ki ada pertanyaan lagi nih Ki. Oh ini kayaknya sudah dijelaskan sebetulnya. Apakah tanggal 17 Agustus Indonesia sudah benar-benar merdeka? Sudah sih tadi ya dijelaskan bahwa ada pemberontakan, tentara Belanda datang lagi ke Indonesia. Walaupun sudah merdeka, tetap perang terus berlanjut ya tadi ya sudah dibahas ya. Lalu ini ada pertanyaan nih. Pak, pernah ketemu langsung Pak Soekarno tidak? Dengan Presiden Soekarno maksudnya di sini. Pada awal tahun 50, itu pasukan kami dari Batalion H Siliwangi itu ditempatkan di daerah Cipanas, Cianjur. Sebagaimana
cucu-cucu, anak-anak ketahui bahwa di Cianjur itu ada Istana Cipanas. Saat itu belum ada pasukan pengawal presiden, belum ada. Jadi apabila Pak Karno istirahat di Istana Cipanas, itu keamanannya diserahkan kepada kita, kepada kami lah yang ada di situ, tentara yang ada di situ. Sehingga saya waktunya baru berpangkat sersan begitu, ya, sebagai Margo saat itu, ya terpaksa menjaga istana itu yang begitu luas, istana itu kira-kira 8 hektar itu. Kita amankan itu, jangan sampai ada gerombolan. Kalau itu sudah ada gerombolan, ya. Gerombolan dari TNI Karsiwerga sudah ada. Ya, kita harus amankan. Jadi kadang-kadang, hei, coba itu tentara mana? Sini, kata Bung Karno ini. Rokok kamu ya? Ya Pak, saya merokok. Nah, baru keluar rokoknya itu dibagi sebungkus dari Pak Karno itu. Siapa nama kamu? Tanya semua nama. Apa kesatuannya di sini? Batalion H, KMD 4, Siliwangi. Jadi memang ada pertemuan dengan langsung dengan Pak Karno ada. Oke, terima kasih Ki. Tuh anak-anak bukan hanya bertemu tapi mengamankan Pak Presiden Soekarno waktu itu. Baik, karena ini waktunya terbatas nih ya. Oh, ini ada lagi nih. Bapak-bapak, aki-aki ini, uyut-uyut, abah-abah, apakah pernah bertemu dengan Pak Presiden kita yang sekarang nih, Pak Jokowi? Pernah nggak, Pak? Tidak. Belum sempat ya. Oh, ternyata belum sempat ya. Belum sempat ketemu dengan Pak Presiden Jokowi karena kondisi kita kan lagi pandemik mungkin ya. Seperti itu. Baik, sampai Pak SBY. Oh, baru sampai Pak SBY. Pak SBY masih sempat ketemu karena beliau masih perwira di Batalion 330. Oke. Ini karena keburu pandemi juga ya. Karena keburu pandemi juga ya, jadi belum sempat ketemu dengan presiden yang sekarang. Baik, karena waktunya terbatas anak-anak, jadi ya siap. Jadi tidak dibacakan semua pertanyaan-pertanyaannya, tapi mudah-mudahan pertanyaan tadi mewakili untuk kalian ya. Nah sekarang nih ada pesan nggak Ki untuk disampaikan kepada anak-anak nih? Jadi begini anak-anakku ya, cucu-cucu barangkali ya di situ, bahwa kita kan tadi tahun 45 sudah merdeka ya. Nah, sudah merdeka itu berarti perjuangan berikutnya apa? Ya mengisi kemerdekaan ya, mengisi kemerdekaan apa saja. Indonesia ini terdiri dari negara agraris, pertanian, ya, juga negara maritim, lautan. Di situ ada potensi-potensi untuk dikelola untuk kesejahteraan. Jadi sekarang anak-anak tugasnya bagaimana potensi sumber daya alam yang ada di daratan dikelola melalui pertanian. Juga yang ada di lautan juga dikelola supaya untuk menjadi makanan dan sebagainya dijual. Gitu. Nah, gitu. Jadi itu untuk kesejahteraan. Nah, sekarang kan masih sekolah, belajar ada dulu yang baik, yang rajin, ya. Jangan putus asa kalau misalnya tidak sempat naik, ya bertahan, lanjutkan, jangan menyerah. Jadi diharapkan kalau sudah besar, sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing, orang itu pertanian, sumber daya alam, gitu. Saya untuk kendaraan bersama. Oke. Baik, terima kasih Aki. Tuh, tadi pesan dari para pejuang kita itu apa untuk kalian, anak-anak, perjuangan kalian aja. Ini namanya untuk hari ini kalian belajar yang giat, belajar yang rajin, belajar.
Baik abah-abah, aki-aki, karena waktunya terbatas nih ya. Dari saya mungkin pribadi dan dari sekolah, terima kasih sekali kepada abah-abah orang tua kita ya, orang tua kita atas cerita yang betul-betul sangat berharga ya. Dan mudah-mudahan dari cerita Aki ini bisa membuat spirit kami, semangat kami semakin mencintai Indonesia. Dan semoga Aki-aki di sini diberikan usia yang panjang ya, diberikan kesehatan ya, kesehatan dari pribadi. Terima kasih. Kalau begitu kita teriakan satu kata, merdeka ya, satu kata, merdeka. Sekali lagi satu kata, merdeka. Oke, baik anak-anak, terima kasih ya. Pak Fahmi dari Jalan Jawa nomor 56 dicukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih kepada para superhero kita ya. Oke, lambaikan tangan kepada para superhero kita. Ayo. Anak-anak lambaikan tangan. Sambil teriak terima kasih ya. Nanti dinyalakan. Terima kasih, Pak. Oke. Oh, di-unmute sana. Di-unmute semuanya katanya Bu Damai. Ayo, ya, lambaikan tangan ucapan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan MC sama dengan MC. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.